Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di KRPN TV Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang memang belum pernah kita jawab sebelumnya ya. Pertanyaan pertama, untuk kali ini saya akan tidak mempublikasikan tentang siapa yang bertanya ya. Yang pertama, perbedaan jin dengan setan. Kalau jin itu makhluk ciptaan Tuhan yang bentuknya itu gaib atau tersembunyi dari pandangan manusia ya. Kalau setan itu, kalau menurut saya setan itu sifat buruk yang dimiliki oleh jin dan juga manusia. Itu perbedaan jin dan manusia. Pertanyaan kedua ya, apakah benar adanya sosok penampakan kuntilanak merah, pocong merah, dan lain sebagainya? Kalau bicara tentang kuntilanak merah ya, benarkah adanya sosok penampakan kuntilanak merah? Iya, sosok kuntilanak merah itu ada. Karena apa? Karena saya pernah melihat dan mengalaminya sendiri. Pernah melihat adanya sosok kuntilanak dengan baju warna merah, ataupun kuntilanak yang bajunya putih tetapi memancarkan aura warna merah. Itu kuntilanak merah. Kalau pocong merah saya belum pernah melihat ya. Katanya kalau menurut rumor, pocong merah itu ada di Gunung Merapi. Itu menurut rumor ya, karena saya juga belum pernah ke sana, jadi saya belum pernah melihat. Apakah benar adanya roh gentayangan? Roh gentayangan gini, yang namanya orang sudah meninggal itu dia lepas dari urusan duniawinya. Dia sudah tidak bisa istilahnya itu melanjutkan urusan duniawi yang belum selesai. Jadi ketika orang meninggal, roh itu akan langsung berada di alam barzah ya. Di alam barzah itu adanya dinding pembatas yang dimana roh itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Jadi kalau menurut saya, apakah ada roh gentayangan? Tidak ada. Tuh, tergantung persepsi kalian. Karena memang benar adanya roh itu tidak ada yang gentayangan. Pertanyaan nomor 4, benarkah manusia bisa melihat jin? Pertanyaan ini mungkin perlu dikoreksi lagi ya. Melihatnya seperti apa? Mungkin yang dimaksud adalah benarkah manusia itu bisa melihat wujud jin? Nah, itu tidak satupun manusia itu yang bisa melihat wujud asli dari jin tersebut. Karena kalau orang yang mengaku dia bisa melihat jin, dia bisa melihat apalah itu bohong. Karena yang manusia bisa lihat itu hanya kamuflasenya saja, ataupun wujud yang sudah direkayasa oleh mereka seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, sundel bolong dan lain sebagainya. Itu yang manusia bisa lihat. Tetapi kalau wujud asli dari jinnya sendiri, tidak satupun manusia yang bisa melihat wujud aslinya. Itu hanya Allah yang tahu. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima, yang terakhir ya. Bagaimana perjalanan Anda dari seorang yang dulunya itu penakut menjadi orang yang terbiasa dengan hal-hal gaib?
kalau pengalaman perjalanan itu mengalir saja sebenarnya, seiring berjalannya waktu. Kalau boleh dikatakan jujur, dulu itu saya sangat penakut, apalagi waktu adanya satu gesekan dengan hal-hal yang gaib. Awal mula saya menjadi penakut itu waktu SD kelas berapa itu? Kelas 2 kalau nggak 3, saya lupa. Itu tepat jam 10 malam saya mau kencing. Saya mau kencing, saya bangun orang tua untuk nganter. Nah, ketika itu toiletnya itu di luar rumah, di belakang rumah ada pohon bambu sama pohon nangka. Saat saya membuang hajat, ya istilahnya gitulah, hajat, saya menengok ke arah pohon nangka tersebut. Nah, di pohon itu ada satu sosok wanita duduk di atas pohon, dan amannya lagi dia itu membelakangi saya, jadi menghadap ke sana. Sejak saat itu saya menjadi agak trauma ya dengan yang namanya malam hari seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana perjalanan dulu, ya belajar sana sini entah bagaimana caranya, kan juga nggak mungkin mau sampai tua itu mau penakut itu juga nggak mungkin. Setelah sekian belajar, banyaknya gesekan dengan hal-hal yang gaib, dan akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang berbau supranatural seperti itu. Jadi pesan buat kalian adalah sebisa mungkin ya, kita itu harus menguasai, harus mengontrol rasa takut. Jangan sampai rasa takut itu mengalahkan diri kalian. Karena apa? Derajat manusia itu lebih tinggi dan lebih sempurna daripada bangsa jin. Mau bagaimanapun caranya, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berani ya. Karena apa? Semua itu ya harus dipaksa terlebih dahulu. Dipaksa, suatu saat akan menjadi suatu kebiasaan dan terbiasa dengan hal seperti itu. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Bila mana kalian punya suatu pertanyaan ataupun usul, silahkan kalian tulis di kolom komentar ataupun lewat pesan email ke RPN TV. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.